Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dilakukan Polda Metro Jaya merupakan tahapan sebelum diserahkan kepada kejaksaan. Listio pun menjelaskan sejumlah tahapan administratif dan pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pelimpahan dilaksanakan. Rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke. Beralih ke informasi lain, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua tersangka dirawat usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Hingga Minggu siang, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani rawat inap sejak Jumat malam di Gedung Anton Sujarwo, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya kedua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri. Sampai saat ini belum dapat dipastikan berapa lama Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menjalani rawat inap. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Naura Syafiqah di RS Polri Kramat Jati. Selamat sore Naura, bagaimana update terkait kondisi Roy Suryo dan Dr. Tifa di sana? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Hingga di Minggu sore hari ini kami melaporkan memang untuk kondisi dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini masih menjalankan rawat inap di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, lebih tepatnya di Gedung Anton Sujarwo, di mana memang kalau kita ketahui bersama Jumat pagi ini mereka ditangkap lalu dibawa ke Polda, kemudian dilanjutkan di Jumat sore itu menuju dan juga melakukan screening kesehatan di Rumah Sakit Polri, dan ditemukan bahwa dari kedua tersangka tersebut memiliki penyakit bawaan. Di antaranya untuk Dr. Tifa ini memiliki penyakit bawaan seperti GERD ataupun asam lambung yang mengharuskan mereka dilakukan ataupun diberikan rawat inap di Rumah Sakit Polri. Dan sudah jalan 2 hari untuk rawat inap dari kedua tersangka tersebut, namun kami masih belum menerima informasi apakah nantinya akan segera diselesaikan untuk rawat inap ini, kemudian nanti untuk kelanjutannya bagaimana. Cuma kalau misalnya kami mendengar sedikit ataupun juga dari awak media lainnya terkait dengan informasi di hari Senin bahwa di hari esok akan ada pergeseran ataupun nanti dari kedua tersangka ini untuk berkasnya akan dilimpahkan ke Kejati ataupun Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan terkait dengan pelimpahan berkas dan juga tersangka. Kemudian juga tadi beberapa jam yang lalu, tepat pada 1 jam yang lalu, kami tiba di Rumah Sakit Polri. Ini kami bertemu dan juga melihat dari anak Dr. Tifa yang pria, tapi tidak memberikan ataupun juga enggan untuk dimintai keterangannya. Cuma tadi beberapa awak media menanyakan bagaimana kondisi ibu, bagaimana kondisi Dr. Tifa. Beliau mengatakan bahwa memang untuk kondisi Dr. Tifa saat ini dalam kondisi yang baik. Dan kalau kita melihat jam besuk, memang di jam 5 hingga di jam 8 malam di Rumah Sakit Polri ini menerima jam besuk. Jadi kami pun bersama dengan awak media lainnya masih terus menunggu informasi selanjutnya apakah nantinya di hari ini akan ada entah dari kuasa hukum ataupun kerabat yang datang menjenguk dari kedua tersangka tersebut. Sementara itu Raisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, Refli Harun, mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap kedua kliennya. Menurut Refli, keputusan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan proses termasuk rencana pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap kedua ke Kejaksaan Senin nanti. Dalam kasus lawyering seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan. Apalagi ini kasus yang memberikan atensi publik yang tinggi. Jadi tidak bisa sembarangan kita menghandlenya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan, pencemaran nama baik, kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga
kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan kepada mereka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dilakukan Polda Metro Jaya merupakan tahapan sebelum diserahkan kepada kejaksaan. Listio pun menjelaskan sejumlah tahapan administratif dan pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pelimpahan dilaksanakan. Rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat suasana terkini di Pekan Raya Jakarta. Sudah bergabung dengan kami rekan Selena Yahya di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat sore Selena, seperti apa keramaian di PRJ akhir pekan ini? Halo, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang jalan-jalan di Pekan Raya Jakarta, yang dimana memang ini berlangsung dari tanggal 11 Juni kemarin sampai 1 bulan ke depan, yaitu di 12 Juli 2026. Dan saat ini pemirsa, ini banyak sekali ada booth makanan, kemudian juga ada booth dari elektronik, kemudian ada booth juga yang menjual berbagai perlengkapan traveling seperti contohnya koper seribuan aja. Dan pengunjung di sini memang antusias sekali kalau berkaitan dengan makanan nih Raisa dan juga pemirsa, karena di layar kaca Anda saat ini sedang terlihat adanya masyarakat yang sedang makan, kemudian ada yang menunggu untuk berlanjut berbelanja, dan juga masih banyak lagi kegiatan yang dapat mereka lakukan di Jakarta Fair pada tahun ini. Dan jika Anda, Raisa dan juga pemirsa, tertarik dengan otomotif, seperti ingin mencari tahu tentang informasi tentang otomotif, Anda bisa banget datang langsung ke booth Sindonews, yaitu booth Autotech yang ada di Hall D nomor 57. Sekali lagi di Hall D nomor 57. Jadi jika Anda ingin ke PRJ dan juga mengeksplor banyak hal tentang otomotif, saya sarankan Anda untuk datang langsung ke booth Autotech yang ada di Hall D nomor 57. Demikian Raisa, saya mau lanjut berbelanja dan juga memborong makanan dan promo yang ada di Pekan Raya Jakarta. Kembali ke studio. Terima kasih Selena atas laporannya langsung dari J-Expo Kemayoran. Selamat kembali mengeksplor keseruan di PRJ.